Yang saya lihat yang bagian besi ya sukses dari besinya. Selain itu dari usaha besi juga ada main di luar, bongkaran, gitu, borongan. Itu yang punya modal. Kalau modal kecil kayak saya hanya nunggu di rumah aja, nunggu orang jual, nunggu orang belanja. Awal Mulai usaha. mulai usaha Ya. Akhir 2003. Ya awalnya sih nggak punya modal. Awalnya itu modal bawa duit dari kampung itu 600.000. Sempat kerja sama orang 1 tahun digaji 3 juta. Kerja besi tua. sebelumnya yang digaji 3 juta Iya, besi tua dengan orang itu digaji 3 juta 1 tahun. jadi kuli apa gitu. Iya, kuli-kuli lah. Yang penting kita nahan hidupnya tadinya gitu. Bukan masalah uangnya yang dituntut, pengalamannya gitu. Setelah itu pengen punya usaha sendiri dengan modal 3 juta. Sedangkan kontrakan itu 6 juta. Jadi cari temen pinjam gitu. 3 jutanya. Ya pelanggan pertama aluminium itu. Sekitar sekintal lebih lagi. Ya kita nggak punya duit, lu harus cepat dijual, pengen tahu untungnya, nggak tahu berapa jualnya. Ternyata dijual laku 12.000. Waktu lagi masa jayanya gitu penghasilannya berapa sih Pak? Waktu itu ya kalau dihitung rata mungkin 1 bulan itu 20 juta bersihnya itu. Adam Jaya semua, itu anak saya. Jadi satu pelang itu satu merek itu. Jadi anak yang mendudukin, yang jalanin anak. Nah, kayak gini. Ini besi bubutan, gram ya. Kalau di orang besi bilang ini udah gram ini. Sebenarnya bisa sisa ini bekas bubutan. Ini sisa bubutan. Ya harganya masih lumayan lah. Asal jangan terlalu karat ya. Kalau terlalu karat ditolak sama pabrik, nggak mau. Ya kisaran harga mungkin 3.000 lah. Per kilo ya? Ya per kilo. Tahu berapa nih Cak satu ini? Ya kisaran 200 kiloan lah ya. 200 kilo? 200 kiloan mungkin. Karena dia keriting ya. Kalau biasa yang agak halus bisa setengah ton atau 1 ton bahkan. Ini biasanya bengkel bubut ini yang punya begini. Biasanya dari bengkel bubut. Ya kayak begini kan udah jadi limbah kan. Jadi sisa. Tapi masih ada apa ya ibaratnya ada nilai rupiahnya. Nanti dijual kemana nih Cak? Sama ke peleburan. Kayaknya nggak meleset ya. Ya kurang lebih ya, 200 ya. Satu lagi, Di. Berapa Cak? Meleset 23 kilo juga. 223. Beda tipis lah ya. Beda tipis lah. Udah ini ya. Udah menjiwai. Udah menjiwai besi. Jadi dilihat aja udah, wah sekian. Cak, kan buat orang Madura, semua jenis besi bisa jadi peluang keuntungan. Nah, Kira-kira ini boleh ditaksir nggak Cak harganya berapa? ya kalau dibawa ke pabrik ya harganya 48 atau 47 begini. Kalau model besi begini dia kan tipis kan bahannya tipis. Ya, ini begini ketahuan tipis. Kalau dia tebal nggak bunyi ting ting nggak begitu. Pasti nggak ada bunyi kalau dia ini. Nilai jualnya berarti lebih murah. Ya lebih murah, paling kisaran 45 atau 47 paling. Kalau dibanding sama yang sana tuh Cak? Ya ini ya udah pasti tebal ini kan tiang listrik. Ya duit ini. Ini duit ini berapa kilo ya? Mungkin ada 70 kiloan mungkin. Cuman kalau harganya lebih mahal mungkin orang lebih tergiur ya. Ya kayak semacam apa ya? Kabel ini kalau dia dalamnya tembaga itu kan harganya lumayan itu bisa puluhan atau ratusan ribu ya kalau ini. Kalau besi ya harganya nggak seberapa. Cuman lebih menggiurkan karena nilai ininya lebih tinggi ya kabel gini. Kalau itu isinya tembaga. Duit juga berarti kabel ya? Duit semua.
apalagi kan orang Madura itu terkenal tekun ya menjalani usaha. Kalau ada orang usaha, orang tahunya orang Madura pasti pikirannya banyak uang gitu. Jadi komitmennya itu pedagang bagus, itu modal gampang dicari. Gitu. Jadi kita itu bukan dari duitnya, kepercayaan orang. Apabila orang itu dipercayain orang, nggak punya modal, bisa jalan dagang. Itu kunci utamanya gitu. Harus memakai kejujuran. Bekas apa ini? Kok bisa dicopot begini? Udah nggak kepake? Rusak apanya? Ya udah, timbang. Berarti nggak pernah nolak penjual susah ya? Pernah menolak kecuali ya barang-barang yang dicurigai hasil curian gitu pernah juga, tapi jarang sekali lah. Kadang yang mencurigakan kayak semacam behel begini untuk bahan konstruksi itu kan kadang kita tolak gitu. Kalau ini kan kita ngambil ke distributor. Kadang ya kalau dicurigai kan kita kan nggak tahu, namanya kita dagang limbah begini, entah itu orang hasil dari curian atau enggak, kita kan nggak tahu. Masa kita mau tanya ini nyolong ya, kan nggak mungkin kan. Ya udah kadang timbang. Paling kalau agak mencurigakan saya kadang tolak, atau enggak kalau kadang malam-malam datang. Malam-malam jam 12, Pak, gedor pintu mau jual besi, kadang saya tolak. Ya khawatir aja takut barang curian kan. Pernah dapet masalah hukum kan ya? Pernah cerita? Iya pernah. Kronologinya ya ada orang jual mesin air, tapi udah memang bukan baru ya, udah bekas second. Ya udah saya timbang aja, nggak taunya nggak lama datang si pemilik ngaku barang dia. Ya datang polisi, ya udah mau gimana? Ya tanya gini-gini, ya udah Pak kalau mau ya bawa aja barangnya, nggak apa-apa. Kalau memang punya bapak, ya udah. Paling ya damai gitulah gitu. Yang sukses itu misalnya menjalani besi tua, itu fokus besi tua. Itu aja. Misalnya gagal sekali, coba kedua kali. Tapi 3 kali jarang kan. Kalau gagal sekali, kedua kalinya udah bisa. Makanya harus apa yang kita pegang itu ditekunin. Ya kan mulai mau berkembang udah pindah-pindah usaha. Itu belum tentu itu. Jadi jangan terlalu angan-angan yang lebih tinggi. Adanya aja jalani dulu. Nanti bisa besar sendiri. Ya menurut saya sangat menguntungkan ya, menurut saya. Ya lumayan lah untuk bertahan hidup. Besi itu kan hampir dikuasai orang Madura gitu, orang identik lah. Pengusaha besi tua identik Madura. Kalau kita dapat barang nggak ada uang, tapi ada peluang untung. Ya pasti banyak yang mau modalin kita gitu. Pasti ada yang mau ngasih modal, karena kan udah pasti kita isi pemodal itu tadi pasti dapat untung juga kan gitu. Pasti Dibela-belain. iyalah, nggak, bahkan apa senang ya. Saya ada barang tapi nggak ada modal. Saya tinggal telepon, wah langsung sigap dia. Langsung, waduh ayo gitu. Ya udah tahu kan, pasti ada untung kan. Hari ini ada apa Pak? Mau ngirim besi ke peleburan. Sekarang ini sedang mau ke 2 tempat lah pokoknya. Cara ininya gimana Pak? Cara nyusunnya? Ya itu ya ada ahlinya nyusunnya. Ada caranya khusus Pak? Ini tuh ada. Kayak gimana tuh? Ya. Kayak gimana nyusunnya Pak Haji? Ya dia nyusunnya itu kalau yang jelek di bawah sekali bagus, di atasnya agak yang kurang bagus, ntar bagus lagi. Gitu. Ini nanti ditimbang lagi di pabrik Pak Haji? Ya ditimbang lagi. Nah nanti pembayarannya gimana? Kalau langsung biasanya di cash, bayar tunai. Kalau melalui supplier kadang di transfer.
9 ton. Hasilannya 47-an. 47 juta 960-an. 60.000, iya. Ya, termasuk lumayan itu. Tergantung dari itunya, kayak untung-untungan gitu kalau lagi ngirim ke pabrik itu. Itu sempat anjlok nggak sih, Cak, sebulan terakhir gitu? Ya waktu ada COVID itu. Nyampe 3 ribuan doang.